Hai semuanya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rena Serindra dari DKV UPN Jawa Timur angkatan 2020. Di sini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya, di mana mungkin dulu saya belum mengenal apa itu storytelling, tapi tidak sengaja storytelling membantu saya dan kalau dibilang itu mewarnai perjalanan hidup saya, karena sangat berkesan bagi saya sendiri khususnya. Dan siapa tahu dari cerita ini siapa tahu dari cerita ini dapat kita ambil hikmahnya dan berguna juga untuk kita semua. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya, ya sepertinya saya harus time travel dulu ke waktu saya dulu masih di tahun 2018. Sebentar ya. Ya, pengalaman saya ini berawal di masa-masa saya masih bersekolah di SMK, tepatnya di SMK Negeri 1 Surabaya. Ya, dulu pada tahun 2018 ada suatu program dari pemerintah Dinas Pendidikan dan Seni Kebudayaan. Waktu itu masih Bapak siapa ya? Masih di zamannya Bapak Muhadjir Effendi. Ya, program tersebut bernama BBM, bukan BlackBerry Message, namun Belajar Bersama Maestro. Program ini merupakan program di mana Kemendikbud itu mempertemukan kita siswa-siswa se-Indonesia itu untuk belajar bersama maestro. Maestro di sini dalam artian maestro seni, kesenian, entah itu bermacam-macam. Waktu itu ada seni musik, tari, seni lukis terutama yang banyak, dan macam-macam lah waktu itu. Dan kebetulan saya dapat info itu dari teman saya yang bernama Siti. Hai Siti, kalau kamu lihat video ini, ya aku masih sangat berterima kasih sampai detik ini, karena dia yang memberitahu info kalau ada acara atau program dari Kemendikbud tentang adanya program ini. Jadi di situ kita dididik langsung oleh seorang maestro seni Indonesia maksudnya. Ya, jadi disinilah kisahnya itu yang buat saya berkesan, itu dimana pendaftarannya itu gratis, tapi yang buat sulit itu bukan sulit sebenarnya, mungkin karena kita pemalu atau kurang bercerita. Jadi di situ tertera harus menyertakan video alasan mengapa kamu ingin mengikuti acara BBM ini. Nah, disitulah saya terpacu untuk membuat video seperti ini. Dulu mungkin saya belum tahu apa itu storytelling, tapi tidak sengaja storytelling membuat saya bisa berangkat ke Jogja selama 2 minggu gratis, full dibiayai oleh pemerintah pada saat itu, dan bertemu dengan banyak teman-teman se-Indonesia. Waktu itu saya mengunjungi Bapak Putu Sutawijaya, kediamannya ada di Yogyakarta waktu itu. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama 2 minggu berada di Jogja. Tapi yang ingin saya tekankan di sini yaitu pada saat awalnya itu, jujur saja saya ini orangnya agak pemalu, tapi saya herannya yaitu tidak ada seleksi seperti harus memasukkan rapot atau kayak portofolio, nggak ada. Jadi pure seleksi dari video berbicara seperti ini, dan alhamdulillahnya saya bisa lolos. Tapi saya agak sedikit bersedih karena yang menceritakan
kepada saya kalau ada acara ini, yaitu misalnya City, dia waktu itu tidak terseleksi atau tidak lolos untuk berangkat ke Jogja waktu itu. Di sini saya agak bimbang, saya sendiri keterima namun dia tidak. Ya mohon maaf Siti, tapi saya sangat berterima kasih pada Siti sampai saat ini. Ya padahal kesempatannya sama, umurnya sama, waktunya sama, chance-nya itu benar-benar sama, tapi entah kenapa dia tidak lolos. Ya waktu itu memang seleksinya satu Indonesia. Ya jadi disinilah kenapa saya sejujurnya bagaimana ya, suka bercerita, cuman yaitu saya kendala di menangani rasa malu atau gugup saat berbicara seperti ini. Sayangnya video waktu saya pendaftaran itu ada di HP saya yang lama, udah lama sekali, dan HP-nya rusak. Waktu itu belum sempat saya backup. Kalau saja masih ada mungkin saya tampilkan di sini. Waktu itu saya bercerita kalau saya ingin mengikuti program ini, apa ya, lupa saya karena waktu itu masih kelas 1 SMK dan saya mungkin videonya tidak bagus-bagus amat, tidak selancar berbicara saya saat hari ini. Namun ya alhamdulillahnya saya bisa lolos karena bercerita. Jadi sepowerful itu cerita atau cara kita berbicara. Jadi dari pengalaman ini bagaimana ya, bermodal cerita kita dapat untuk meraih suatu kesempatan. Ya saya tidak bermaksud sombong, tapi waktu itu saya juga bingung kenapa saya bisa lolos waktu itu. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah berani mencoba saja. Karena waktu itu saya tidak punya basic atau kemampuan berbicara yang baik di depan kamera ataupun di depan orang banyak. Namun saya hanya mencoba bercerita sebisa saya. Saya ceritakan alasan kenapa saya ingin mengikuti acara tersebut dan lain sebagainya. Ya pada intinya saya hanya bercerita, ya hanya mengeluarkan apa keinginan saya waktu itu. Saya heran sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kemampuan ini ya masih saya latih terus sampai sekarang. Apalagi sekarang ada pelajarannya. Jadi ya jangan pernah takut mencoba, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kan. Coba saja kalau saya takut bercerita, saya males ngapain saya cerita di depan kamera gini. Mungkin saya tidak akan pernah ke Jogja selama 2 minggu gratis belajar melukis bersama seorang maestro seniman Indonesia, Bapak Putu Sutawijaya, gratis, dan bisa mengenal teman-teman di luar Pulau Jawa. Jujur saya waktu itu dari Surabaya sendirian. Waktu itu teman saya berbagai macam, ada yang dari Aceh, ada yang dari Bangka Belitung, ada dari Papua kalau nggak salah, banyak. Dan saya waktu itu sangat senang sekali dapat berinteraksi, walaupun agak sedikit gagap karena kebiasaan bahasa Jawa. Ini bukan suatu kejelekan, tapi gimana ya, mungkin ini bisa masih menjadi kelemahan saya untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ya itu, pada intinya jangan pernah takut mencoba, just do it, ceritakan saja, siapa tahu beruntung. Karena saya yakin, saya percaya hasil itu akan mengecewakan usaha kita, walaupun
kita tidak tahu apa-apa, ya kita berusaha mencoba sebisa kita ya. Mungkin cukup sekian dari cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah penggunaan kata atau bagaimana. Saya harap cerita saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.